Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-12 berdasarkan Injil Matius bab 10 ayat 26-33. Jangan kamu takut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Louis XIX dari Prancis adalah seorang raja yang saleh dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Pada suatu hari, dia menceritakan keberhasilannya sebagai raja, yakni bahwa sebagai seorang Kristiani, ia tidak pernah takut terhadap apa dan siapapun, bahkan terhadap kematian. Hal itu dialaminya setelah dia mendirikan sebuah bangunan di tengah istananya, tempat dia menguburkan para leluhurnya. Tempat itu begitu strategis, sehingga dia bisa melihat dari tempat tidurnya. Dia juga telah membangun sebuah makam bagi dirinya, kelak di mana ia akan dibaringkan apabila wafat. Dengan demikian, setiap hari dia berhadapan dengan kematian. Salah seorang keturunannya, yakni Raja Louis ke-14, tidak terlalu suka dengan bangunan tempat pemakaman tersebut karena dia adalah seorang penakut. Oleh sebab itu, dia memberitahukan para penasehatnya untuk membongkar bangunan itu dan memindahkan makam-makam itu ke tempat yang lain. Tetapi para penasehat itu menjawab dia, orang tua dan nenek moyang Baginda biasanya menggunakan tempat itu untuk merenungkan kematian mereka sendiri. Pada suatu waktu nanti, Baginda juga akan dibaringkan di tempat itu. Seakan tidak peduli dengan para penasihat itu, dia tetap memerintahkan untuk menghancurkan bangunan itu. Runtuhkanlah bangunan itu, karena aku tidak ingin melihatnya. Para penasihat dan para pekerja tidak mematuhi perintahnya, karena respek mereka terhadap para leluhurnya. Hal itu membuat Raja Louis ke-14 semakin takut. Dia pun memutuskan untuk tidak meruntuhkan bangunan tersebut, melainkan memindahkan istana ke tempat yang lain supaya dia tidak melihat pekuburan dari tempat tidurnya. Dia berpikir bahwa dengan cara seperti itu, dia bisa menjauhi kematian. Tetapi apa yang terjadi? Beberapa waktu setelah itu, dia menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ketika menghadapi maut, dia mengalami kegelisahan yang luar biasa karena terlalu takut akan kematian dan tidak memasrahkan hidupnya kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menasihati murid-muridnya untuk tidak boleh takut. Yesus bahkan mengulangi seruan itu sebanyak 3 kali. Jangan takut. Hal itu dikatakan Yesus untuk meyakinkan murid-muridnya supaya mereka tidak takut karena Allah akan selalu menolong dan menyertai mereka. Tuhan adalah penyelenggara kehidupan. Oleh sebab itu, para murid tidak boleh takut terhadap orang yang membunuh tubuh. Sebaliknya, yang harus ditakuti adalah Dia yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh badan, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun badan di dalam neraka. Dengan kata lain, Yesus menasihati para muridnya supaya tidak perlu takut kepada sesama manusia. Tetapi takutilah Allah, karena Allah bisa membinasakan jiwa dan badan. Takut terhadap Tuhan harus diwujudkan dalam menaati perintah-perintahnya, yakni hidup jujur dan adil, saling memaafkan, menolong satu sama lain dalam semangat kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, menurut Krishnamurti, salah seorang pemikir dari Theosophical School di India, muara atau ujung dari semua ketakutan, entah ketakutan terhadap apa saja, adalah takut terhadap kematian. Kita takut terhadap sesama, takut terhadap setan, takut terhadap semut dan lain-lain karena ujung-ujungnya
kita takut akan kematian itu. Tetapi siapakah dari antara kita yang pernah mengalami kematian dan memberitahukan bahwa kematian itu tidak menyenangkan? Dalam buku yang berjudul Hidup Sesudah Kematian, dilukiskan pengalaman orang-orang yang divonis mati oleh dokter tetapi kemudian hidup kembali. Mereka memberi kesaksian bahwa hidup sesudah kematian itu indah. Karena itu, janganlah takut. Pasrahkanlah hidup kita kepada Tuhan sebagai penyelenggara ilahi. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.